Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 4 Oktober 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini seperti biasa ya akan saya review IHSG serta request dari grup Telegram. Baik, untuk IHSG kita langsung saja. IHSG hari ini tutup level 7072,26 mengalami kenaikan ya sebesar 62,54 poin serta perubahan harga 0,89%. Nah, ini nggak usah abaikan lah. Nah, ini volume dari asing untuk net buy-nya ini growth ya 447 miliar. Baik, kalau kita secara teknikal kita lihat aja. Jadi memang IHSG kita ada rebound ya. Yang kemarin saya sampaikan ada technical rebound dan hari ini rebound cukup tinggi. Pagi-pagi udah 1%-an gitu kan, udah 1%-an naik langsung tinggi buat dan gak ngeprank ya, walaupun ya sempat turun tapi habis itu ketarik lagi sesi 2. Nah, mudah-mudahan memang IHSG ini mau lanjut naik lah gitu. Nah, untuk IHSG sebenarnya kan kalau kita bahasa patternnya ini dia masih di sini ya, dan ini kalau dia besok jebol ya ke depan potensi nguji ke 7.200 lagi untuk IHSG. Nah, dimana kalau misalnya IHSG kita sampai ke sini, nah ini kita rally gitu. Dan ya enaknya IHSG kita seperti ini, puji Tuhan banget ya, sekali lagi hari ini kita cuan banyak banget, ada SMDR, ada Dewi, Adro, Tekim, Inco, MMLP, Elsa. Jadi ini yang belum jalan dari September kemarin, puji Tuhannya sudah jalan. Dan mudah-mudahan market nggak aneh-aneh lagi ya, masih bisa swing up gitu. Nah, ini dia terdekat ada MA60 nguji IHSG-nya. Kalau ini jebol ya sekalian jebol resist, dan dia ini ada resist kan di area sini. Nah, area resistnya ini di 7060-an itu udah di break. Nah, MA-nya juga udah di break. Mudah-mudahan bisa lanjut. Nah, dengan lanjutnya ini terus dia break penan ini ya, falling wedge ini ya potensi bisa lanjut naik. Jadi kalau memang falling wedge ini harusnya kan memang lanjutnya naik. Gitu. Dari atas dia turun untuk lanjut naik. Seperti itu. Ya. Jadi untuk IHSG kemarin juga saya sampaikan ya. Ini IHSG bisa nggak nutup gap? Nah, ini biasanya disebut runway gap ya, runway gap. Jadi gap ya udah tinggalin gitu, kayak Medco segala macam itu kan sampai sekarang belum ditutup ya. Nah, ini jadi nggak harus ditutup dalam waktu dekat kalau seperti ini. Dan apalagi ini sudah naik belasan, nggak nyampe belasan ya, tapi coba kita cek dulu lah. Sempat naik berapa persen ya, 9%-an ya, berapa ya, 8,82% paling topnya. Nah, untuk IHSG kan udah jos banget ya naik segitu besarnya. Nah, jadi ini harusnya nggak ditutup dalam waktu dekat ya, ingat dalam waktu dekat. Jadi mungkin tahun depan ya bisa. Kapan ini nih ya, kalau kita mau ngomongin gap harus tutup ini, lihat dulu ini runway gap juga ya, naik rally sideways ya, mungkin di sini dibilang mungkin tutup gap dulu, ternyata enggak. Di sini dibilangin lagi pas ini mungkin nggak tutup gap dulu di bawah ya, nggak tahu, ini aja nggak ditutup yang di sini ya kalau kita ngomongin gap. Nah, ini contohnya IHSG bakal tutup gap atau enggak. Kemarin yang sempat di bawah sini, nah ini ada potensi kemarin tuh nutup di sini, dan ternyata ya nggak sampai. Kemarin juga di sini nih ada nih ya calon-calon nutup, dan ternyata dia bikin double bottom ya, ini naik kelihatan banget double bottom, rounding terbang. Nah, jadi ini namanya runway gap yang memang nggak harus ditutup dalam waktu dekat. Oke, dan mudah-mudahan ya kalau dia memang IHSG kita mau dikerek sampai 8.000 ya, ini tinggalin aja udah, naik aja terus fokus gitu ya. Hingga memang ya ini secara jangka pendek memang lagi fase sideways atau semi downtrend lah, karena dari bawah MA20. Tapi kan kalau secara menengah ini kelihatan kembali lagi ke atas gitu. Dari ini cukup sehat untuk IHSG kita ya, karena nggak terlalu jauh dari MA200 nya.
Bahkan kemarin sudah sempat diuji sekali langsung membal. Nah ini jadi mudah-mudahan bisa lanjut untuk rally naik seperti itu. Ya jadi news boleh didengar, cuma kita tetap tetap apa ya? Tetap fokus sama trading kita aja gitu. Ya antisipasi news itu antisipasi kita untuk menghadapi market. Tapi kalau kita ya market misalnya memang sudah di bawah 6.900, memang akhirnya jadi gitu kan. Kita kan nggak tahu juga ya, saya juga nggak tahu juga. Nah, eh ya potensi kalau ini jebol otomatis hampir 70%, 75% bahkan ya untuk menutup sini dulu. Kalau 6.900 ini jebol. Nah, tapi baik lagi, memang harus ada news yang entah apa yang membuat ya, Indonesia atau global itu benar-benar crash lagi. Ya kalau dibilang resesi ya memang harus waspada, tapi buktinya sampai sekarang kan Indonesia juga masih kuat. Seperti itu ya, antisipasi boleh, tapi mudah-mudahan nggak terjadilah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya memang bursa saham itu dia menggambarkan lebih dulu biasanya, baru kejadian di real. Gitu ya. Jadi kan kayak saham ini kerek naik. Ternyata karena labanya bagus, digorengnya seperti itu. Oh, saham ini naik. Oh, ternyata karena eh apa ada perusahaan apa aksi korporasi gitu kan. Nah, itu market tuh tahu lebih dulu dibanding newsnya. Nah, jadi kalau misalnya ada resesi dan apa-apa ya pasti mungkin ya ISG kita duluan yang akan drop, baru terjadi di ekonomi realnya seperti itu. Ya untuk ISG seperti itu ya. Jadi ini 7080 harus di break area kuning ini. Nah nanti dia mungkin akan sideways lagi di sini baru untuk lanjut naik. Seperti itu ya. Ini technical rebound yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Baik, lanjut saja ke saham pertama ya. Kita langsung ada INDX. INDX ditutup di harga 292 dan perubahan harga positif 10,61%. Ini kalau kita lihat dari volume masih tipis di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing juga jualan. Indeks hari ini di big distribusi dan jualan YB, YP, AT, AO yang beli XC, CC, NI, KK. Nah, ini cukup menarik. Harganya naik tapi yang beli XC apakah ini XC yang bandarin? Nggak tahu juga gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat secara waving, ini ada 1, 2, 3, 4, nah ini 5. Nah, ini berarti apa? Ini wave bisa jadi pembalikan arah dengan adanya bentukan hammer kebalik ya. Ini, nah ini 1, 2, nah potensi bisa turun lagi. Jadi dead cat bounce itu masih ada. Oke, atau dia nanti seperti biasa saya selalu sampaikan dia mungkin naik sampai 320 terus nggak kuat akhirnya bikin double top baru turun. Nah terus kalau kayak gitu gimana Pak? Ini emang saham nggak bisa naik? Orang infonya masih bisa naik? Ya bisa, asal jebol di 325, 328 ya. Jebol di situ. Gitu. Kalau nggak jebol di 328 ya potensinya masih drop. Terus kalau besok misalnya mau beli Pak dengan volume seperti ini, ya bisa aja. Tapi kalau udah kelihatan nggak kuat, bahkan nggak bisa nyentuh 302, ya lepas dulu aja. Potensinya berarti dead cat bounce dia ke bawah. Koreksi. Seperti itu ya untuk INDX. Lanjut selanjutnya ada CAS. CAS ditutup di harga 400 dan perubahan harga positif 0,50%. Kalau kita lihat dari volume dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing belum masuk. CAS hari ini netral, yang beli KK, CC, XCJP, yang jualan DH, BD, XLG. Ini saham tipis banget 14 juta, 10 juta. Ya jadi aduh masih banyak banget deh saham bagus bener. Gak usah ngecek yang saham-saham seperti ini sebenarnya ya. Jadi ini kenapa saya bahas juga ya biar yang nonton ini juga tahu ya. Jadi masih banyak banget saham bagus di IHSG kita. Ya masih bisa profit ya. Hari ini aja kita profit macam-macam gitu. Ya bahkan di kala market pun kita masih bisa gorengan tipis-tipis. Ya jadi ini hindarin lah saham 14 juta kayak gini nih. Ya. Baik kita langsung aja ke teknikalnya deh.
Secara teknikal dia ini sudah memasuki fase uptrend sebenarnya. Uptrend dari mana Pak orang ini kayak gini? Nah ini MA20, MA60, MA200 udah urutannya. Ya berarti kalau udah kayak gini udah ini fase uptrend secara jangka panjang. Oke, dan memang dilihat ya ini masih uptrend gitu. Ini masih uptrend. Nih, masih uptrend. Nah, ini dia ada di penghujung. Jadi kalau si cas ini drop, ya ini bisa turun dalam. Turun paling nggak bisa sampai ke area 380-an. 384, 380-an nih area sini nih. Kalau cas jebol. Ya, tapi kalau misalnya ini dia bisa naik falling wedge, ya ini targetnya. Nah, ini bakal bisa drop ya sampai sini. Nah, ini kalau dia naik break falling wedge-nya paling nggak potensi balik ke 420-an lagi untuk cas seperti itu. Ya, untuk cas seperti itu, lanjut selanjutnya ada BHBP. BHBP ditutup di harga 117 dan perubahan harga positif 8,33%. Kita lihat dari volume hari ini tinggi sekali, bandar lokal masuk, bandar asing keluar tipis setelah ada akumulasi tipis juga. BBP hari ini di peak akumulasi, yang beli GR CCNIAO, yang jualan DR YPEPSQ. Ini GR akumulasi bagus sama si CC, mudah-mudahan memang mau dikerek di harga 118-120. Ya mirip-mirip harga penutupan sekarang. Nah, untuk candlenya ini juga memang udah candle strong pembalikan arah ya. Cuma tekanan jualnya juga tinggi. Bisa jadi ini nanti dia ngebuat rounding 2 kali. Jadi nggak usah buru-buru masuk. Jadi potensinya tuh masih ada untuk ngebuat rounding 2 kali. Jadi kalau saya ini tipikalnya mirip seperti ABA gitu. Naik sampai 250-an, bikin rambut turun. Sekarang rounding 2 kali. Nah, ini juga masih ada potensi seperti itu untuk BHBP. Nah, kalau BHBP coba tunggu lagi di area 105-an up ya sampai 108 kalau dia gagal jebol besok. Jadi kalau besok merah ya, besok merah potensinya rounding itu cukup besar. Karena dari atas ya memang double bottom adalah opsional untuk pattern reversal. Ya, dia dari atas double bottom, nah ini baru naik nanti. Seperti itu. Ya, tapi kalau besok bisa break di atas 121 atau tepat di atas itu, ya udah berarti udah memang sudah mulai reversal langsung. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya silahkan kalau mau icip-icip di sini. Ya cuma syaratnya harus mau average down di bawah. Punya dana khusus. Ya BP ya 105 batas cut loss terakhir banget, ini udah 2 kali membal ya, harusnya dijaga biar rounding up lagi. Lanjut ada BCTM. BCTM ditutup di harga 705 dan perubahan harga minus 0,7%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing masih terus jualan. BCTM dia di big distribusi, yang jualan ZP, LG, PDDH, yang beli YP, YB, CP, XC. Baik, ya sebelumnya saya sampaikan ini harusnya tadi analisanya apa? BK, DP, tapi kok nggak ada sahamnya sama apa gitu kan? Saya juga nggak familiar. Terus saya cari nggak ada, jadi saya bahas BJTM ya, izin. Baik, untuk BJTM sendiri, ini dikit lagi nyampe target penurunan di 700. Itu target dari udah lama banget nih di sini. Ini saya juga udah lama sekali nih coba cari di YouTube saya bahas BJTM. Dan ini udah ternyata lama nggak saya maintenance gitu kan, dan ini ya bener arahnya ke bawah ternyata gitu ya. Ini ada target 1 di 700 dari head and shouldernya dia, dan yang satu lagi adalah dari penanya dia di sini gitu. Ini breakdown di sini gitu kan. Nah, ini ada 680. Jadi kalau untuk BJTM dilihat masih ada distribusinya besar seperti ini, mending tunggu di bawah lagi. Dan ini 680 juga area kuatnya BJTM nih. 1 2 nanti mungkin di sini. Jadi sabar aja. Ini BJTM tuh geraknya memang leletnya super lelet. Tapi dividennya lumayan. Ya kemarin setelah dividen dia bikin head and shoulder ya tuh. Gitu. Dan ini untuk invest sebenarnya oke, cuma memang kalau untuk di BJTM ini lebih cocok investnya cost dollar average. Jadi tiap bulan
masukin setiap bulan, masukin setiap bulan, masukin. Nah itu ya nanti berbuah sendiri lah kalau di BJTM. Saya yakin lah kalau BJTM. Gitu ya. Dan ini dividennya cukup oke. Nah ini secara garis besar bisa dibilang sideways range besar banget ya. Kelihatan kan? Gak naik, gak turun, tapi kalau kita ngeliat secara tren pendeknya ya dia lagi downtrend. Gitu. Ya, untuk BJTM seperti itu. Lalu selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 160 dan perubahan harga positif 15,11%. Kita lihat dari volume, ini juga hari ini tinggi, bandar lokal jualan, bandar asing juga jualan. BRMS jadi big distribusi, yang jualan AKPGINCP, yang beli ZPGRCCPD. Ya ini sebenarnya kemarin juga ada salah satu ini ya, watchlist saya. BRMS cuma memang risikonya cukup tinggi juga. Dan ternyata hari ini mantul tutupan di atas 156. Nah, untuk BRMS kalau yang mau coba masuk 160 sampai 156. 155 ya 155 156 areanya ini. Cut loss-nya di bawah 132. Nah, balik lagi kalau besok dia nggak kelihatan kuat ya nggak kelihatan kuat untuk break di 100 sini ya 166 dia nggak kelihatan kuat break 166 ini potensinya dia rounding 2 kali lagi seperti biasanya ya untuk double bottom itu potensi tapi kalau dia break ya otomatis dia jebol di untuk tutup gap di 178 ini sampai 178. Nah balik lagi ini BRMS belum bisa dikatakan indikasi reversal ya ini hanya technical rebound yang dimana memang sudah seharusnya ada pantulan lah gitu ya ini masih bisa jadi dead cat bounce juga masih bisa jadi gitu ya karena 132 ini ya areanya pentalan dia juga lah gitu ya jadi kalau dia nggak kuat mungkin rounding 2 kali baru naik lagi seperti itu ya ini udah dari atas tadi udah dianalisa ya dia tunggunya di 115 sebenarnya ya seperti itu untuk BRMS harus break 166. Selanjutnya ada SMMT. SMMT ditutup di harga 800 dan perubahan harga positif 5,26%. Jadi kalau kita lihat dari volume hari ini cukup tinggi tipis dari biasanya bandar lokal jualan, bandar asing masuk. SMMT dia di small distribusi yang jualan YP, LG, GRPD, yang beli AK, YB, AZ, CC. Nah untuk SMMT sendiri ini dia double top tapi dia membal di neckline-nya dia ya di 750-an ini dia membal balik lagi. Nah, ini mudah-mudahan double top-nya patah ya dan akhirnya ya hanya membuat sideways juga jadinya. Ini kan juga nih ya double top tapi patah terus naik. Nah, ini double top patah. Nah, mudah-mudahan naik juga. Gitu. Jadi untuk SMMT kalau mau entry 800 ini sampai batasnya 780, B1-nya cut loss di mana? Cut loss di bawah 730. Closing di bawah 730 ini hukumnya wajib. Gitu. Target kemana? Target bisa ke 880-an lagi. Ya untuk SMMT dia mungkin juga nutup gap dulu nih. Nah, ini kan juga MA 200 sudah mulai mengarah ke atas. Ini harusnya kemarin udah mau crossing cuma gagal. Itu kan, nah mungkin disinilah momentumnya. Dia nguji MA 200. Belum pernah nguji MA 200 dia. Dan ini nguji MA 200 kuat langsung membal. Nah, ini 20-nya mudah-mudahan crossing naik lagi. Seperti itu. Oke, untuk SMNT cut loss wajib di bawah 730. Ini dia fase sideways nih. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada KIN. KIN ditutup di harga 770 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume dia menipis hari ini. Bandar lokal ini keluar tipis juga. Bandar asing juga jualan tipis. KIN dia di normal distribusi yang jualan GI, MG, EP, XC, yang beli YJ, YP, PD, CC. Ya KIN ini
memang habis ramai sekali ya. Habis ramai sekali 1 2 3. Nah, ini lagi wave keempat. Habis itu dia breakout bisa sampai 1000 kayaknya. Oh, ke sini dulu. Nah, tapi kan ini itu satu ya. Nah, lagi bisa ke 1100 gitu. Nih coba kita cek ya waving satunya di sini. Dia waving breakout. Nah, ini kan nggak nyampe. Nah, jadi kalau misalnya ini ya mungkin sampai ke 1000 harusnya masih bisa nih. Atau dia turun di sini baru buat ya bisa juga baru breakout. Karena ini low-nya belum lebih rendah. Gitu. Ya ini flag pull-nya. Ya area 1000 sampai 1100 lah. Mungkin bisa ke situ kalau dia breakout. Ya ini dia lagi bikin flag. Ya bikin flag. Mudah-mudahan breakout ya breakout di atas 800 kalian break flagnya ini ya potensi uji ke 900 dulu 900 sampai 910. Cut loss di mana? Cut lossnya kalau dia break di sini sebenarnya sih, tapi kalau untuk kita cut loss pakai ini ya, pakai namanya support psikologis itu terdekat itu bisa di 735-an. 730 lah, 730 kok tutupan di bawah situ lepas. Ya, untuk gain seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Raffi. Raffi ditutup di harga 220 dan perubahan harga 0,92%. Kita lihat dari volume dia di bawah, bandar lokal masih masuk, bandar asing keluar. Raffi dia di normal akumulasi, yang beli AO, PD, XLCC, yang beli CP, YB, AKEP. Nah, ini ada yang masuk ya, AO cukup oke hari ini. Kita cek, ini dia sideways sekali ya. Ya jadi gini deh, dia kelihatan sekali ini sideways. Dia mungkin juga bikin triple bottom, bisa juga. Ya, tapi bisa juga bikin triple top. 1, 2, nah bisa juga gini, baru drop. Ya ini jadi dia naik, habis itu dia sideways. Intinya gini sih, ini bandarnya juga agak galak ya Raffi ini. Bapak Ibu juga tahu lah ya Raffi seperti apa. Bandarnya galak. Kalau memang masih maksa mau masuk Raffi, ya udah di bawah 200 tutupan. Saya tahu kok kenapa Bapak Ibu masih ngincer Raffi itu kenapa. Satu pasti karena nyangkut, yang kedua kalau nggak nyangkut, yang ngincernya nih ada volume spike seperti ini, ya harganya naik tinggi. Gitu. Nah ini kalau Raffi sebenarnya ada candle pembalikan arah hari ini bikin semacam doji gitu ya. Nah ini seperti biasa merah, doji terus bisa hijau. Nah ini bagus. Jadi kalau besok hijau Raffi menarik. Yang penting nggak boleh tutupan di bawah 200 itu aja ya untuk Raffi. Lanjut selanjutnya ISSP. ISSP ditutup di harga 282 dan perubahan harga positif 2,17%. Kita lihat dari volume dia menipis tapi ada growth volume dari sebelumnya. Bandar lokal 3 hari terus jualan, bandar asing hari ini masuk tipis juga. ISSP dia di small distribusi, yang jualan DR, MU, CCEP, yang beli PD, BQ, MGDH. Baik untuk ISSP sendiri, ini dia terkena resist di 282. Ya 282 kena resist, terus mau nguji MA 60 dan dia udah bikin gap. Nah ini kelihatannya besok dia nutup gap dulu ya, berhubungan dia bisa lanjut atau enggak ya, mudah-mudahan dia nutup gap biar apa, biar ringan naiknya. Nah jadi kalau mau beli SSP bisa juga cut lossnya tapi di 268. Kenapa 268 nggak di 262 atau 260? Ya ini bisa kalau misalnya memang mau jauh, cuma kalau di situ akan jadi jelek patternnya. Pattern apa? Pattern double bottomnya jelek ya, jadi turun dia naik ke sini. Nah ini masih ada potensi turun, baru ke sini baru drop. Nah sekarang coba kalau dilihat dia dropnya di bawah sini terus dia naik, nah kan jadinya jelek. Kalau dia dropnya di atas sini masih oke. Jadi kalau dia dropnya nanti gini masih oke. Tapi kalau dia dropnya gini, nah ini jelek. Itu ya minimal paling nggak harus sama. Ya paling nggak harus kayak gini lah. Makanya dua ini ya untuk ISSP gitu. Ya kalau saya lihat sih besok harusnya nggak breakout karena volumenya tipis banget. Dan ada MA 60.
Ya, untuk ISP seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Dewi. Dewi ditutup di harga 266 dan perubahan harga positif 7,26%. Kita lihat dari volume dia di breakout volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing jualan tipis. Tapi kemarin udah ada akumulasi. Dewi dia di peak distribusi yang jualan AT IHCP yang beli AZDR YPPD. Kita cek dari tanggal 9 September. 9 September. Peak akumulasi AK BK PD. AT-nya emang jualan nih sama CPIH ya. Tapi bandar AK masih punya di 235. Cuannya lagi gede. Nah, kemarin 3 Oktober kita cek nih, 3 Oktober. AK ya, masuk PK. Jadi AK ini punya barang banyak. Harganya dia di bawah. Kemarin dia nge-break outin dari PNan gitu kan. Ya ini targetnya ya ke 282 sampai 285-an, 286 ya. Targetnya ke situ. Mudah-mudahan tercapai. Hari ini dia gagal breakout 270. Nah, kalau break potensi ke situ dulu. Nanti kalau dari sini kelihatan udah mulai ada jualan, ya lepas dulu aja. Nah, Dewi juga kita udah TP3 hari ini ya, puji Tuhan. Jadi kita udah masuk itu Dewi dari mana ya? Dari sini ya. Dewi dari sini nih masuknya. Kemarin ugel itu. Apa dari sini? Dari sini. Ya Dewi. Kita masuk dari sini Dewi. TP1 di sini ke bawah turun. Ya agak swing juga tapi belum cut loss nih ya. Ini belum cut loss kita. Nah, terus ya udah dia rounding naik. Nah, itulah istimewanya swing. Itu kalau masih yang punya ya, ini udah TP3. Nah, kita lihat besok break 270 ini menarik, paling nggak bisa ke sini dulu. 282-an untuk Dewi. Lanjut selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1835 dengan perubahan harga positif 2,8%. Kita lihat kalau dari volume hari ini di bawah volume MA, bandar lokal ini masih masuk, bandar asing jualan tipis. Harum dia di semua akumulasi yang beli NI AK FZ BR yang jualan YU YP BK. Kalau kita cek secara teknikalnya si Harum ini gap up ya, gap up cukup tebal. Nah, gap up-nya cukup tebal. Ntar kita tarik. Ya, sekitar 2%-an lewat. Dan dia breakout sebenarnya. Nah, kalaupun nutup gap, mudah-mudahan cuma rambut ketarik di awal besok pagi. Jadi ya kita tuh juga potensi besok pagi kayaknya bikin drop dulu baru naik ya. Jadi kalau dilihat kan banyak banget ini yang gap up gitu. Nah, ini Harum salah satunya cukup lebar. Jadi mudah-mudahan keturun dulu tutup baru narik lagi. Nah, kalau saat turun terus ya kita ada tarikan, ya coba aja entry juga di 1780-an untuk Harum. Gitu. Ya, jadi ini targetnya juga masih di 1900-an untuk Harum. Mau entry sabar dulu aja karena ada gap. Nah, kalau Harum tuh ada gap, ya biasanya sih nggak lama ditutup ya. Ini ada gap langsung ditutup. Nah, ini ada gap, dia turun dulu, ditutup pakai rambut gitu kan. Jadi harus sabar. Nah, ini aja yang masih ada cukup lama, dia rounding di bawah. Ya, mungkin rounding juga double bottom nanti dari atas itu kan, double bottom tipis, ada targetnya ke resist juga. Dari sini. Terus ini break. Nah, ya kan, balik lagi ke resist atas. Seperti itu ya untuk Harum. Kalau mau masuk cut loss-nya di mana? Ya terdekat cut loss di 1750-an. Lanjut selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 510 dan perubahan harga positif 4,51%. Kita lihat dari volume, dia masih di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat PNLF dia di small distribusi, yang jualan PG, CC, AZ, yang beli OD, AK, CS, PD. Nah, jadi untuk PNLF ini oke ya, dia naik satu, terus ini mungkin wave 2. Nah, wave 2 mungkin di atas 560-an, ya harusnya di 580 sampai 600. Dia balik lagi ke 560, baru naik lagi ke atas. Mudah-mudahan. Ya. Kalau kita cek dulu pakai Fibonacci. Nih. Ya 510 dia pas-pasan kena resist. Nah, ini dilihat besok. Gitu karena memang agak rawan juga yang volumenya kecil, yang akum juga kecil.
Ya cuma OD masih beli cukup oke. Ya kita lihat aja besok. Tapi harusnya ini masih bisa ya. Jadi ini karena dia waving up. Setelah sideways lama, nih ya, ini kan sidewaysnya gede banget ya. Ini sideways nih. Nah, ini namanya fake out. Ya jadi sideways segala macam dia fake out, masuk lagi, ya udah rally. Nah, jadi ini bisa dibilang ini bagus banget sebenarnya. Dia retest, jadi dia naik, terus dia retest ke sini. Nah, ini kalau mau entry harusnya bisa balik lagi naik sampai atas. Ya ini rally bisa sampai ke 750-an lagi untuk PNF. Gitu ya. Kita lihat aja. Kalau dari analisa saya seperti itu. Ya disclaimer on. Cut loss tetap ya, cut loss di mana? Cut loss kalau mau konservatif banget di bawah 460. Kalau mau konservatif banget ya dicatat. Kenapa? Karena dia balik lagi ke dalam area sideways dan itu jelek. Ya kalau mau konservatif. Tapi kalau mau ketat, ya paling nggak di bawah 480. Oke, itu kalau sekarang ketat itu berarti 5%-an, ya sampai 6%. Seperti itu untuk PNF. Lanjut selanjutnya ada BMTR. BMTR ditutup di harga 310 dan perubahan harga positif 0,65%. Kita lihat dari volume dia menipis, bandar lokal jualan, bandar asing jualan. Jadi ini BMTR sudah mulai distribusi ya. Nah ini dia juga jelas di distribusi hari ini yang jualan BK, EP, AK, BQ, yang beli YP, YU, CCMG. Nah untuk BMTR dia sudah mulai fase downtrend. Ya ini setelah dia uptrend di sini, nah ini downtrend. Jadi yang uptrendnya cepat itu downtrendnya akan cepat juga. Dan ini terbukti di BMTR. Seperti itu ya. Jadi beda dengan yang lama segala macam. Nah itu mudah-mudahan bertanya lama. Tapi ini BMTR ya udah. Ini banyak yang nyangkut nih pasti BMTR. Nah jadi kalau untuk BMTR entry atau enggak untuk sekarang sih saya mending nggak usah dulu. Kecuali memang mau main mau main entry pendek. Ya jual-jual pendek. Itu gimana ya 310 sampai 296 ini area belinya udah. Gitu. Kalau mau ideal 300-an belinya. 300 sampai 304 lah tuh beli itu secara situ. Nah, manfaatin nanti ada rebound tipis, technical rebound. Yang nanti jadi dead cat bounce misalnya masih mau turun gitu ya. Ke 320 kan lumayan. Kalau misalnya maksa mau masuk di PMTR. Kalau mau dia kalau mau mau keluar dari sahamnya ya beli di bawah sini ada pantulan jual dikit lotnya terus dia turun lagi tunggu benar-benar ada candle baru beli lagi gitu ya jadi sell on strength nanti modalnya nggak usah berharap cuan yang penting modal balik ya BP aja udah kalau udah nyangkutnya tinggi kayak gitu tuh hilangin lah pengen cuannya tuh hilangin kenapa paling nggak modal selamatin. Oke lanjut selanjutnya ada MNCN. MNCN ditutup di harga 835 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume ini dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing juga terus jualan. Untuk MNCN sendiri dia masih gagal ya break 845. Jadi menurut saya juga masih belum oke. Ya dia ini juga masih di big distribusi nih. Yang jualan YU, CS, AKTP, yang beli YP, GR, CCSQ. Ya ini bandarnya jualan terus. Jadi kalau menurut saya sih masih kurang oke dan dia sudah breakdown dari Fibonacci ini. Bisa jadi ini masih dead cat bounce. Dan kalau dilihat ya area-area sini memang pantulannya ya area pantulannya cuma kalau memang mau nunggu confirm mending tunggu break di 845 lagi gitu ya karena ini ada resist atau support juga nih di sini psikologis di 835 sampai 8 berapa nih ini 850 gitu ya jadi mending nunggu di atas 850 dulu untuk MNCN ini kalau dia sampai drop di bawah 825 kacau berat. Tapi kalau dia nanti nggak kuat di 845 terus balik ke 825 terus membal, entry lah. Kenapa? Double bottom seperti biasa ya pattern kesayangan kita seperti itu.
ya untuk MNCN. Selanjutnya terakhir, ini terakhir ada Friend. Friend ditutup di harga 81 dan perubahan harga positif 2,53%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing juga masuk. Friend dia di small akumulasi, yang beli AG, AI, KK, LG, yang jualan IF, YU, CC, CP. Ya, Friend ini sampai detik ini, ya detik ini saya buat, ini masih potensi rounding ya, double bottom. Walaupun dia memang lambat, tapi ini udah dilihat udah mulai masuk lagi asingnya. Ya mudah-mudahan double bottom ini confirm. Kalau mau beli Friend sebenarnya ini bisa spekulasi area 81 sampai 79, cut loss di mana di bawah 77. Nih cut loss di bawah 77. Ini tapi juga udah tebel ya. Jadi harganya kan tipis. Tapi ya kerasa nih 2%. Kalau di bawah 77 udah 5%. Nah, untuk Friend ini area bottom banget. Jadi ada akumulasi bandar, ada pattern ya, potensi patternnya. Jadi kalau mau entry bisa lah. Tapi harus sabar. Tapi Friend juga kalau misalnya ada volume ya tiba-tiba ngebreak tinggi gitu. Oke, dia harus breakout di 86. Ini ada MA 200 yang kemarin mau diuji gagal. Ya, jadi harus break 86, potensinya bisa ke 92, 93. Seperti itu untuk Friend. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah mengikuti sampai akhir, dan terima kasih sekali yang sudah mensubscribe channel saya, ya channel Stock Dictionary ini. Apabila memang Bapak Ibu mau gabung sama kami, monggo bisa gabung di grup Telegram. Ya kita di situ ada bahas-bahasan, terus ya ada trading plan juga dari saya gitu kan. Cuma memang saya sampaikan dulu nih ya, daripada berharap yang terlalu ya, kelemahannya adalah saya nggak bisa kawal Bapak Ibu 24 jam. Karena saya juga sambil ada saya nggak full trader ya, jadi saya ada kegiatan lain. Ya itu kelemahannya. Jadi saya juga buat grup free, nggak ada biaya apapun ya, jadi mohon maklum juga gitu ya. Kayak saya hanya ingin berbagi insight dan berbagi ilmu aja, bukan ngarepin yang lain-lain. Jadi itu grup free, monggo kalau mau join ya. Tapi ya kalau spekulasinya tinggi, wah ini grup bisa kawal terus segala macam, ya nggak bisa gitu juga. Oke, ada keterbatasan yang saya punya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk video kali ini. Friend menutup perjumpaan kita ya. Terima kasih, salam sehat selalu.